Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dea Pratiwi NIM 54 dan rekan-rekan saya Muhammad Fahri NIM 58 dan juga Ahmad Ali Nasution NIM 59 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain. Sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Terdapat 5 prinsip pada pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki dalam program kurikulum. Yang pertama ada relevansi keluar dan yang kedua ada relevansi ke dalam. Prinsip yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas berarti tidak kaku dan ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau tidak terhenti-henti. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip efisiensi harus mendapat perhatian, termasuk efisiensi segi waktu, tenaga, peralatan, dan juga biaya. Yang kelima ada prinsip efektivitas. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor yang menjadi acuan perkembangan kurikulum yaitu yang pertama, variabel guru, yang kedua, sarana prasarana pendidikan, yang ketiga, keterlibatan orang tua siswa, yang keempat, iklim dan budaya sekolah, dan yang kelima, kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fahri NIM 58. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab dan keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya dapat berupa 1. Pengawasan kegiatan belajar di rumah. Kedua, memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan. Ketiga, pengawasan kegiatan belajar di sekolah. Keempat, pemberian motivasi. Selanjutnya ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Bila artikulasi dilaksanakan dengan baik, akan terwujud kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi, juga antara satu bidang studi dan bidang studi lainnya. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan, yaitu 1. Guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa, yaitu kurangnya waktu. Yang kedua, kekurang sesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Yang ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Yang kedua, masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum butuh dukungan masyarakat dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Yang ketiga, biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, ada pendekatan pengembangan kurikulum.
Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah pengembangan yang sistematis untuk memperoleh kurikulum yang baik. Dalam pengembangan kurikulum, setidaknya ada 4 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pertama, pendekatan subjek akademik. Prioritas pendekatan ini yaitu mengutamakan sifat perencanaan dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Ali Nasution, NIM 59. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya mengenai pendekatan pengembangan kurikulum. Yang poin kedua, pendekatan humanistik. Kurikulum yang berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan aktif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Materi pendidikan lebih merupakan sarana untuk membentuk pematangan humanisasi siswa, baik secara jasmani dan rohani. Lalu ketiga, pendekatan kompetensi. KBK, kurikulum berbasis komputer, adalah kurikulum yang mulai diterapkan dan dikembangkan pada tingkat pendidikan kejuruan. Kurikulum ini menitik beratkan pada penguasaan suatu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga anak didik tersebut dapat menguasainya dan menerapkannya dapat menerapkannya di lapangan kerja. Yang keempat, pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum di mana harus melihat kebutuhan yang ada dalam suatu masyarakat. Kurikulum ini harus memperhatikan lingkungan sosial suatu masyarakat di sekitarnya untuk mengetahui hal-hal apa yang dikembangkan dalam masyarakat tersebut. Lalu selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur yang sistematis dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang pertama ada model pengembangan kurikulum Taylor, yaitu model pengembangan yang dikembangkan mengacu pada pola sentralistik sehingga tujuan kurikulum yang dimaksud Taylor berkaitan dengan tujuan dari pendidikan yang hendak dicapai, sekaligus berkaitan juga dengan teori pendidikan yang dianut. Selanjutnya ada model pengembangan kurikulum Taba. Hilda Taba mengembangkan kurikulum yang didasarkan dari lapisan bawah, grassroots, karena Taba meyakini bahwa kurikulum akan lebih efektif dan efisien apabila dibuat oleh guru dan bukan dari pengambil kebijakan. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum yaitu pengembangan menurut Taba tujuan yang hendak dicapai, karena nantinya akan berkaitan dengan proses dan bentuk evaluasi yang digunakan. Yang ketiga, model pengembangan kurikulum Zeiss. Robert S. Zeiss mengemukakan beberapa model kurikulum. Yang pertama, model administrasi, merupakan model pengembangan kurikulum paling lama dan biasa disebut model garis dan staff. Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini memerlukan kegiatan pantauan dan bimbingan di lapangan. Lalu ada model grassroots. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Selanjutnya ada model terbalik. Pengembangan model ini diawali melakukan percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi. Selanjutnya ada model pemecahan masalah, yaitu model kurikulum yang dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Lalu ada model demonstrasi, yaitu model ini diprakarsai oleh sekelompok guru yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil. Lalu ada model Rogers yang terakhir, yaitu Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan relasi interpersonal Rogers, yang memiliki 4 langkah pengembangan kurikulum, yaitu pemilihan satu sistem pendidikan sasaran, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, pengembangan satu kelompok yang intensif bagi satu kelas dan unit pelajaran. Lalu melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.